Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan malam ini akan mempresentasikan tentang justifying and funding infrastructure investment. Jadi kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri Irsal Abdi, kedua ada Alfaris, Dwi Ilmi, Indah Kurniasari, dan juga Siti Raisa Adila. Di mana justifying and funding infrastructure investment ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu menghitung nilai infrastruktur yang dimulai dengan bisnis visible service. Yang kedua yaitu keuntungan tak berwujud dari investasi infrastruktur yang dapat diukur. Ketiga, infrastruktur TI yang memberikan dasar untuk nilai portofolio TI yang lengkap. Dan yang terakhir, investasi infrastruktur yang berbeda dari investasi portofolio teknik informasi yang lainnya. Jadi dari 4 bagian tersebut akan dijelaskan oleh keempat kawan saya. Yang pertama yaitu tentang menghitung nilai infrastruktur yang dimulai dengan bisnis visible service. Akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alfaris. Pada Faris, silakan. Saya Alfaris Asmadia Wijaya akan menjelaskan menghitung nilai infrastruktur dimulai dengan bisnis visible service yang terdiri dari 2 hal. Pertama, layanan infrastruktur memungkinkan kapabilitas bisnis yang memiliki nilai bisnis. Kekuatan dari perspektif layanan adalah bahwa ia mengambil sekumpulan komponen terpisah dan mengubahnya menjadi layanan nyata yang hampir selalu dapat dikaitkan dengan nilai. Berwujud oleh pengguna bisnis sebagai contoh, layanan hosting web memungkinkan kemampuan bisnis pemesanan online oleh pelanggan yang pada gilirannya memberikan nilai dengan mengurangi biaya penjualan, atau layanan pemulihan bencana menyediakan kemampuan bisnis layanan berkelanjutan yang memberikan nilai dengan menghilangkan hilangnya pendapatan karena pemadaman. Yang kedua yaitu alternatif outsourcing, menyediakan cara untuk membandingkan biaya dan fitur. Keberadaan pasar outsourcing yang matang telah menciptakan lingkungan di mana hampir setiap layanan teknik informatika dapat disediakan oleh perusahaan layanan eksternal, seperti IBM Global Service, Accenture, atau IDS. Ini menciptakan peluang untuk membandingkan biaya dan nilai. Kembali pada moderator. Baik, yang kedua akan dibacakan oleh Dwi Ilmi Kayana. Pada Dwi, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan tak berwujud dari investasi infrastruktur dapat diukur, yaitu rantai klasifikasi menghubungkan manfaat tidak berwujud dengan hasil yang nyata. Rantai klarifikasi hanyalah serangkaian koneksi pendek yang mengubah yang tidak berwujud menjadi berwujud. Misalnya, kami mungkin menyadari bahwa meningkatkan kepuasan pelanggan adalah sesuatu yang kami pedulikan. Jika itu adalah sesuatu yang kita pedulikan, maka itu harus dapat dideteksi dengan cara tertentu. Jika dapat dideteksi, maka itu harus dapat dideteksi dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, jika Anda dapat mengamati sesuatu, maka Anda pasti dapat mengamati apakah ada lebih banyak atau lebih sedikit. Jika Anda bisa mengamatinya dalam jumlah tertentu, maka itu bisa diukur. Selanjutnya, manfaat investasi infrastruktur dibuat nyata oleh dampak bisnisnya. Kenyataannya adalah bahwa hampir setiap benda tak berwujud dapat dibuat lebih nyata dengan menerapkan pendekatan disiplin untuk mendefinisikannya. Misalnya, kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan investasi untuk meningkatkan keamanan kami. Secara intuitif, kita tahu bahwa ini adalah hal yang baik, tetapi seberapa banyak hal yang baik. Dengan menggunakan rantai klarifikasi, kami pasti setuju bahwa kami peduli tentang peningkatan keamanan dan kami dapat menjawab pertanyaan seperti
Apa yang kami maksud dengan keamanan yang ditingkatkan dan seperti apa tampilannya? Keamanan yang ditingkatkan akan menyiratkan lebih sedikit pemadaman yang tidak direncanakan sebagai akibat dari virus, serangan penolakan layanan, dan lain-lain. Berapa biaya yang terkait dengan pemadaman yang tidak direncanakan? Berapa banyak yang bisa kita harapkan dengan melakukan investasi ini? Baiklah, sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, yang ketiga itu tentang infrastruktur TI yang memberikan dasar sebagai nilai portofolio TI yang lengkap akan dibacakan oleh Indah Kurniasari. Kepada Indah dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan infrastruktur TI memberikan dasar untuk nilai portofolio TI yang lengkap. TI transaksional mengotomisasikan proses dasar sebagai besar fokus awal TI. Saat itu, DP adalah mengotomatiskan fungsi back office. Implementasi modern biasanya didasarkan pada aplikasi ERP. Fungsi bisnis yang didukung oleh IT transaksional meliputi pemrosesan pesanan, buku besar, piutang, dan lain-lain. Tujuan utama dari IT transaksional adalah untuk menurunkan biaya dalam melakukan bisnis dengan menggantikan IT untuk manusia. TI informasi mengelola dan mengendalikan perusahaan memerlukan akses ke informasi dan dukungan untuk pengembalian. Keputusan yang merupakan inti dari TI informasi, seringkali sistem informasi menggunakan kapabilitas yang disediakan oleh infrastruktur dan sistem transaksional. Manajemen pengetahuan dan aplikasi kolaborasi adalah contoh TI informasi. Tujuan utama TI informasi adalah untuk membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat. TI strategi. TI strategi biasanya TI yang mengubah permainan tujuannya adalah untuk menyediakan pembeda kompetitif yang akan memungkinkan organisasi untuk mendapatkan pangkas pasar dan mendorong pertumbuhan tambahan. Akhirnya investasi ini diimbangi oleh pesaing dan tidak lagi memberikan keuntungan. Seringkali mereka berkembang menjadi TI transaksional atau bahkan infrastruktur. Misalnya, kemampuan maskapai penerbangan yang memungkinkan pelanggannya mencetak boarding pass sebelum meninggalkan rumah, memberikan keunggulan kompetitif untuk jangka waktu tertentu hingga semua maskapai besar lainnya menawarkan kemampuan tersebut. Yang pada saat ini menjadi biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Kembali ke moderator. Dan yang terakhir yaitu tentang investasi infrastruktur yang berbeda dari investasi portofolio TI lainnya akan dibacakan oleh Siti Raisa Adila. Kepada Siti Raisa Adila dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang investasi infrastruktur berbeda dari investasi portofolio TI lainnya. Manfaat investasi infrastruktur cenderung lebih tidak berwujud, karena investasi infrastruktur biasanya tidak terkait langsung dengan tujuan bisnis. Manfaatnya cenderung digambarkan dalam istilah seperti keamanan yang lebih baik, memberikan kelincahan yang lebih atau meningkatkan efisiensi. Ini adalah deskripsi yang tampak sulit jika bukan tidak mungkin untuk diukur. Logika yang digunakan adalah secara intuitif. Jika kita melakukan investasi ini, segalanya akan menjadi lebih baik. Investasi infrastruktur seringkali memberikan nilai masa depan, karena sifatnya yang mendasar. Investasi infrastruktur seringkali tidak hanya memberikan nilai saat ini, tetapi juga membuka kemungkinan untuk memberikan nilai di masa depan melalui investasi tambahan. Ini sangat mirip dengan konsep opsi keuangan, misalnya berinvestasi dalam rak server blade yang awalnya hanya akan terisi setengah menyediakan perluasan kapasitas di masa mendatang dengan menambahkan blade tambahan dengan biaya tambahan yang relatif sederhana, atau menerapkan aplikasi ERP untuk akuntansi membuka opsi untuk menambahkan HR, CRM, dan modul lain di lain waktu. Terima kasih, kembali ke moderator.
Baik, itulah presentasi dari kelompok kami tentang justifying and funding infrastruktur investment. Jadi dari presentasi tersebut semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.